Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yesaya pasal 33 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Salam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sombong bukanlah istilah yang baru terdengar di telinga kita. Kesombongan telah menjadi perilaku setiap orang yang didasari oleh perasaan lebih daripada orang lain. Kesombongan ini kadangkala melebihi batas, hingga berusaha menekan, menguasai seseorang karena perasaan serba memiliki segalanya. Sikap seperti ini siapapun tidak akan menginginkannya, apalagi Tuhan sang pemilik kehidupan. Dalam nats yang kita baca pada hari ini, kita belajar dari suatu bangsa yang memiliki kesombongan, bangsa yang tinggi hati, bangsa yang angkuh, yakni bangsa Asyur. Bangsa ini merupakan bangsa adidaya pada saat itu, di mana ia berhasil menguasai Yehuda dan menjajahnya. Oleh karena mereka telah menguasai Yehuda yang katanya adalah umat pilihan Allah, mereka mulai sombong dan merendahkan, mengolok-olok bangsa Yehuda dan Allah yang mereka sembah. Mereka beranggapan bahwa Yehuda tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Bahkan Yehuda tidak sanggup menyelamatkan diri mereka dari tangannya. Secara hitung-hitungan pasukan, memang Yehuda tidak mampu menandingi bangsa Asyur, sehingga hanyalah mujizat Allah dan perbuatan Allah yang memampukan mereka untuk mengalahkan bangsa Asyur tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti ini bangsa Yehuda mulai berteriak minta tolong kepada Allah, memohon kepada Allah untuk melepaskan mereka dari tangan perusak dan perongrong itu. Mereka menantikan penyelamatan Allah di waktu mereka mengalami kesesakan itu. Mengapa? Karena mereka yakin bahwa Allah sanggup menolong mereka. Allah mampu membebaskan mereka. Karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang kuat, dan Allah yang hebat. Bangsa Yehuda mulai menyadari bahwa hanya dengan berbalik kepada Allah satu-satunya jalan untuk membaharui dan memulihkan kehidupan mereka. Sehingga mereka kembali dan menantikan janji-janji Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya melalui Nabi Yesaya, Allah menyampaikan bahwa sekarang aku bangkit melawan bangsa yang angkuh itu, karena mereka sesungguhnya hanyalah seperti jerami dan rumput yang kering, dan tinggal Allah membakar mereka, maka jerami dan rumput itu akan lenyap. Perhatikanlah bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, ternyata di mata Allah hanyalah jerami yang tidak berguna, yang tidak berharga sama sekali. Bahkan hanya sekali Allah membakarnya dan mereka habis lenyap. Yang pada akhirnya kesombongan dan keangkuhan itu dilenyapkan oleh Allah tanpa tersisa. Justru yang diselamatkan adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang termarginalkan, seperti bangsa Yehuda. Karena mereka merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui Allah sebagai pemilik kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi sombong bukanlah sesuatu hal yang menguntungkan untuk kita pribadi lepas pribadi. Justru kesombongan itu akan menjadi hal yang menjatuhkan kita sendiri.
Karena firman Tuhan berkata bahwa kesombongan awal daripada kehancuran. Orang sombong sesungguhnya tidak memiliki apa-apa. Sebab kita harus menyadari bahwa kita berasal dari tanah. Dan tanpa Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Mengapa tanah harus sombong? Dengan kita menyadari siapa kita sesungguhnya di hadapan Allah, maka kita tidak akan pernah menganggap orang lain lebih rendah. Sebab kita tidak tahu suatu saat doa mereka didengarkan oleh Allah. Dan pada akhirnya kita dijatuhkan. Dan mereka diangkat oleh Allah. Dan akhirnya kita yang akan menjadi malu. Hidup ini bagaikan roda pedati. Kadang di atas dan kadang di bawah. Untuk itu marilah kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Karena saya dan Bapak Ibu saudara-saudara di mata Tuhan itu kita sama. Dengan kita memiliki kelebihan dari berbagai aspek, maka marilah kita menolong orang yang sepatutnya kita tolong, memberikan jalan bagi orang yang tersesat, mengangkat orang yang terpuruk, menuntun orang yang kehilangan arah, dan merangkul orang-orang yang kehilangan kasih sayang, menghibur orang yang berduka, serta bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama dengan kita. Dengan berlaku demikian, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, menjadi senang melihat anak-anaknya memiliki hati seperti Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.